Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya, pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini akan kita membuat sebuah rak sepatu yang simple. Marilah kita lakukan proses pembuatan sebuah rak yang simple. Untuk pembuatan rak tersebut memerlukan beberapa bahan yang harus kita perhitungkan dan harus kita ukur sesuai dengan kondisi ruangan tersebut. Sehingga pembuatan rak ini akan memerlukan sesuatu yang secara detail dan komplit sehingga nantinya rak sepatu ini bisa digunakan. Proses pertama adalah papan harus kita bersihkan atau dibuat sehalus mungkin dengan cara kita mengamplas menggunakan sebuah alat gerinda, di mana diharapkan untuk pembuatan ini maka nanti sebuah papan itu akan halus dan mudah untuk digunakan sehingga lebih rapi dan lebih enak dipandang. Pada saat proses untuk pengamplasan ini membutuhkan ketelitian. Setelah selesai, maka lakukan pengecatan untuk papan tersebut. Lakukan pengecatan secara baik dan benar sehingga proses yang dilakukan ini akan menjadi lebih sempurna dan lebih bagus hasilnya. Proses pengecatan ini dilakukan dengan menggunakan cat yang dasar adalah menggunakan base coat. Jadi dasarnya adalah air sehingga nantinya akan terlihat lebih clean dan lebih enak dipandang dan dipakai. Proses pengecatan ini bisa dilakukan secara manual oleh sendiri ya, yang dilakukan dengan kita melakukan pengecatan secara baik dan secara benar serta teratur sehingga hasilnya akan membuat sebuah rak ini menjadi terlihat warna yang sepadan dan enak dipandang. Pada saat proses pengecatan ini harus dilakukan dengan hati-hati yang sudah dilakukan dengan secara bersih. Setelah proses pengecatan maka ada list yang harus kita haluskan dengan cara diamplas menggunakan sebuah alat penda sehingga list ini juga akan menjadi halus dan rapi yang nantinya akan digunakan sebagai tatakan sehingga pada saat untuk meletakkan sebuah sepatu dan sebagainya itu akan menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Proses pengamplasan ini pun dilakukan dengan cara yang hati-hati dan benar. Semua sisi dihaluskan dan dirapikan sehingga kondisinya nanti menjadi lebih baik. Proses pengamplasan ini bisa dilakukan sendiri. Jika kalian mampu, silakan lakukan dan dijalankan oleh sendiri. Namun jika tidak bisa, maka carilah seorang tukang yang bisa melakukan kegiatan tersebut. Proses ini tidak perlu memakan waktu yang lama karena memang raknya adalah rak yang cukup sederhana dan mudah untuk dikerjakan oleh siapapun. Proses pengamplasan ini dilakukan secara rangkaian dan secara benar. Nah, proses pembuatan list ini setelah selesai, maka lakukan pengecatan juga dengan cat yang warnanya sama dan serasi dengan papan yang sudah dilakukan pengamplasan dan pengecatan terlebih dahulu. Lakukanlah secara berulang-ulang atau diulang beberapa kali sehingga kondisi warnanya adalah sangat rapi dan sangat bagus. Hal ini dapat dilakukan oleh kita sendiri atau bisa menggunakan jasa tukang yang kita gunakan. Proses
pengecatan ini pun tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga bisa dilakukan secara mandiri. Apalagi prosesnya adalah cukup sederhana. Proses pengamplasan ini dilakukan agar kondisi papan yang atau listnya itu sama persis. Setelah itu, prosesnya adalah penggabungan antara papan yang sudah kita lakukan pengamplasan dan pengecatan dengan list yang sudah dilakukan pengecatan dan pengamplasan, maka satukan dengan menggunakan paku biasa atau menggunakan alat yang namanya pangnel, sehingga atau juga bisa dilakukan dengan proses pengeleman, sehingga menyatukan antara papan dengan list yang akan dijadikan sebagai tatakan untuk rak sepatu dan sandal tersebut. Proses ini pun tidak memerlukan waktu yang lama, bisa kita lakukan secara pribadi sendiri ataupun bisa dilakukan dengan memanggil seorang tukang. Nah, proses ini setelah selesai, maka nanti tinggal meletakkan papan yang sudah ada yang ditaruh di tembok untuk meletakkan rak sepatu dan sendal. Nah, ini adalah proses meletakkan papan pada tembok tersebut, sehingga prosesnya sangatlah mudah dan sangat bisa dilakukan. Nah, ini dia adalah salah satu yang sudah dilakukan untuk proses rak yang sederhana yang ditempel di sebuah tembok, sehingga siap untuk digunakan. Nah, akan kita lihat bahwa untuk proses ini kita sudah melihat sudah jadi, sehingga inilah proses yang dilakukan untuk pembuatan rak yang sepatu dan sendal yang nantinya bisa diletakkan. Ini adalah proses cara meletakkan dan sebagainya, atau menggunakan rak yang sudah dibikin tadi bisa digunakan untuk rak sepatu dan sandal, sehingga sangat menghemat tempat, tidak memerlukan tempat yang luas, dan banyak digunakan atau ditata berbagai macam sepatu dan sandal tersebut. Proses ini tidak memerlukan waktu yang panjang dalam pembuatan rak sepatu dan sandal. Demikian tadi proses pembuatan rak yang sederhana yang membuat kita lebih berinspirasi